Match yang pertama, game yang pertama. Rex Regenkan versus Geek. Siapa yang akan memenangkan pertempuran yang jadi untuk di playoff arena? Mana suaranya? Wow. Dan Sepertinya sudah mendapatkan kabar. Aha. Kalau gamenya sudah bisa dimulai. Dan ini dia, Marshall Fandi. Let's go. wah, portal sudah dibuka dan Land of Jump akan kita saksikan. Yap, itu dia. Di area yang berbeda sudah terlihat ada beberapa pergerakan di mana Baloy sendirian sampai depan Baloy. What are you doing Baloy? Begitu beraninya untuk bisa masuk ke dalam hierarchy area sendirian loh dia. Diangkat lagi. Tapi Flicker ternyata menyelamatkan Baloyski dan tipikal Grok Om early yang bakal dimanfaatkan untuk bisa melakukan rusuh-rusuh. Ya, berusaha untuk memaksimalkan memang ya potensi dari Grok. Tapi kita tahu juga bagaimana Edit di level yang kedua ketika punya onward shatter, dia juga bisa strong untuk menghalau siapapun yang bakal nyebrang nanti. Full CC ya Full Bada? CC, betul. Nikmat banget. Nah, ini dia set talent emblem yang memang sudah terlihat. Ada satu Wilderness Blessing loh yang digunakan. Yep, dan juga kalau aku ngelihatnya dari Naomi misalnya ya, dia punya emblem tank. Dia nambahin dengan firmness, dia juga nambahin lagi dengan brave smite. Yep. Jadi nanti tebal dan bahkan ketika dia keluar dari Pilex juga nanti, damage-nya masih bakal besar karena ada firmness yang dipakai. Sementara Lemon niatnya di sini emang pengen ngikutin banget teman-temannya ya. Tapi pertempuran 1v1 situation mendadak, Lemon ya sudah mulai hadir untuk bisa mendekati ke arah dari Versik. Namun ternyata mereka semua udah menggagalkan ataupun mengurungkan niatnya terlebih dahulu. Yap. Kalau ngelihat dari segi kedua belah jungler, kalau objektif Akai punya keunggulan sih Om ya. Tapi untuk sementara waktu dia memang lagi under juga ya. Karena kalau kita melihat bagaimana Geek Farm, mereka bermain agresif dan mereka langsung nyebrang. Mereka potong, mereka bersihkan isi jungle. Jadi versi gak unggul-unggul banget levelnya. Yap, untuk sekarang dari Turtle-nya sudah ke reset sebelumnya. Turtle akan bergerak masuk lagi ke dalam pit yang dimiliki. Tapi pertempuran kembali terjadi. Aboy masih berhasil kabur dengan satu Black Shoes yang dimiliki. Mundur Lemon? sudah beberapa play tapi Lemon yang berhasil langsung dihantam. Dengan kehadiran Luke di area tersebut. Dan Dylan berbicara di korban kedua begitu ganasnya Geek. Di awal pertandingan di Versik yang masih berhasil kabur dengan bantuan dari Naomi. Tapi Naomi hanya bisa melihat dari kejauhan, jalannya ditutup. Mau lewat mana? Versik sendirian. Versik terancam tapi Versik berhasil masuk ke dalam outer taring ada di bagian atas. Dan Turtle menjadi milik dari Geek. Tapi di bagian tengah Naomi berusaha mendapatkan Abe dan Abe berhasil langsung juga. Tapi Lemon yang malah langsung ditabrak lagi dengan satu wild charge. Untuk kedua kalinya Lemon berhasil diremukkan tapi untuk Baloy dibalaskan. Wow, fight-nya panjang banget. Bagaimana pertukaran-pertukaran kian terjadi dan namun flanking dari Luke ini ngeri banget. Dengan Pakitonya dari kemarin kita udah lihat Om. Yap, dimana memang dia bisa langsung masuk juga ya untuk menargetkan dan membuat lawan seakan-akan off position juga. Aha. Tapi sekali lagi untuk tim fight jangka panjang yang dimana full CC dengan keunggulan hadirnya Edit juga. Dan Dairon, kita tahu bagaimana Sandwalk ini membuat dia punya movement speed yang cepat. Jadi untuk tim fight ini memang masih bisa dikondisikan untuk di awal bagi RRQ. Untuk Baloy mencoba untuk mengganggu tapi Baloy masih punya power neutral dan masih berhasil kabur dari area tersebut. Hanya mencari informasi tapi sekarang headband tadi udah langsung dikeluarkan. Holy Baptism dicuekin begitu saja. Aboy sudah mulai hadir tapi luar biasanya pola permainan hari ini berubah. Skylar dilihat sendirian aja dibiarkan dari tadi. Dibiarkan duel 1v1 juga ya lawan Kari. Dan kita tahu memang Cak Dera juga. Dia punya range yang lebih pendek dibandingkan dengan Bruno. Yap. Sementara sekarang coba lihat Caderanya mau pergi ke arah mana. Cadera Flicker pergi ke arah berbeda dan Nael sendirian di atas tapi Aboynya sudah mulai ada wild charge. Digocek dengan satu Flicker yang begitu tepat waktu tapi Naomi masih berhasil selamat. Versik mulai hadir. Versik melihat dari kejauhan tidak semuanya disengage. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari kombinasi Bruno Rafaela yang membedakan adalah di sini Rafaelanya mid. Jadi gak bisa yang terus-terusan nemenin juga beda dengan Grok Lilia. Yap. Dan itu yang memang kita lihat yang dimana ya pada akhirnya dia harus membiarkan dulu. Mungkin untuk di awal-awal dari Skylar ini harus mandiri farmingnya. Oke, tapi yang nggak bisa dibiarin adalah promo dari Grab sih. Ini OVO 10.000 tapi Dairon masih ada Kick Sunguard. Quick Sandguard tepat waktu healing di depan umum dan Baloy. Terjebak sendirian Baloy. Berhasil dihancurkan tepat di saat objektif muncul. Oke, dan kalau ngelihat dari kombinasi Grok Lilia ini kan clear cepat. Jalan bareng juga, cuman
setup untuk mengeksekusi turtle sudah dilakukan. Wah, dijepit lagi dengan MP Spin dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle tersebut. Dan sekarang Nailnya sendirian, Nailnya dikeroyok tapi Luke mencoba untuk bisa membantu dan hadir untuk bisa memberikan bantuannya. Hanya saja diusir oleh Dairen dengan satu ranking Sandstorm yang begitu baik. Mundur teratur semua pemain dari Geek dan mereka membalikkan keadaan. Yes, dan Dairennya nggak ngeluarin flicker. Dia cuma pengen zoning aja. Karena dia tahu nggak ada follow up. Yes. Dan juga kita bisa melihat Pakito dia memang punya mobilitas. Tapi sandwalk dari Khalid juga yang membuat dia bisa hadir di tim fight tadi. Yang membuat tim fightnya jadi 5 lawan 5 alurnya. Bukan 5 lawan 4. Oke, dan sekarang waktunya ini kalau kita lihat dari minimapnya ya. Udah ditinggalkan loh area God Lane. Apa yang akan diperlakukan ataupun apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Geek. Ya. Karena di bagian bawah dibiarkan gitu saja gitu. Ya, dan sepertinya ini bakal berat buat Cadera sekarang ya. Karena Geek mereka lebih prayo untuk mengganggu Versik agar tidak terlalu cepat jadi. Mungkin mengusahakan agar Versik ini levelnya nggak terlalu ada di atas dari Nile. Tapi ini Lemonnya juga udah nempelin Skylar sih. Yep. Iya udah ditemenin juga. Dan untuk match up antara Kari dan Bruno. Jelas range dimenangkan oleh Bruno. Wah, Yep. reset nih. Waduh. Oke, ada satu estimasi waktu yang mungkin berhasil digagalkan tapi tetap masih berhasil diambil juga. Tapi Dairen, area XP masih aman. Aman aja. Tapi dengan adanya Balo yang dari tadi udah mulai kena punish nih. Ini udah mulai dicicil-cicil juga dan damage dari Skylar udah mulai menembus lini pertahanan dari Baloiski. Ya benar-benar berasa mungkin ya dengan Hustle dan juga Berserker yang bisa jadi hampir diamankan tadi oleh Skylar juga dan lagi untuk setup bagi Lordnya. Kalau kita melihat dari perolehan gold yang sekarang mungkin Skylar ini unggul jauh di atas Cadera. Oke. Walaupun tadi udah terlihat ya, Nile udah berhasil untuk bisa menjauhkan jaraknya, levelingnya. Dari Versik, beda 2 level loh tadi. Yep. Cuman begitu baiknya setup yang dimiliki oleh Hierarchy, mereka berhasil mengejar itu semua. Baloi sudah hadir di area tengah, udah ada barrier yang tercipta, tapi mereka masih cukup sabar untuk bisa menembus langsung ke arah satu atau yang ada di area mid. Dan sekarang pergerakannya sudah di-set di luar oleh pemain dari Hierarchy. Baloi? Wild Charge dikeluarkan tapi ada satu Ali Baptism tadi udah dikeluarkan pula. Baloi masih berhasil kabur. Nail ada di daerah tersebut, ada Barry yang dikeluarkan pula tapi Naomi berhasil mengusir mundur pergerakan dari Nail. Dan juga Versik membuat sebuah barikade permainan begitu baik dilakukan oleh RRQ dan mereka mendapatkan turtle tersebut tanpa ada gangguan yang begitu berarti. Yes, dan kayaknya midnya bakal coba untuk dipaksa kah karena Versik di depan. Yap, itu dia MP Spin udah dikeluarkan dan Aboy. Masih ada Blackstone dan Aboy masih berhasil selamat tapi di bagian tengah tidak ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Purify save the day, namun Dairen Om. Yang biasanya udah ikut fight ninggalin lane-nya, ini nggak ngasih space banget buat Luke. Ya, yang dimana dia melihat juga bahwa Luke masih ada di topnya dan itu yang membuat kita melihat bagaimana RQ juga mereka nggak terlalu fokus mungkin untuk kejar kill point tadi. Ketika mereka ada di area dari Turtle, karena mereka melihat oke ini masih ada duel 1v1 di atas. Jadi dengan posisi 4 lawan 4 juga mereka terlihat masih cukup strong. Apalagi Pakito juga, biasanya dia datang untuk ngebantu memberikan efek sisi dan juga membantu memberikan damage yang besar. Yes, dan untuk sejauh ini Gold memang nggak terlalu jauh ya. Cuman ini udah mulai tarik-tarikan nih. Yap, dan yang pasti dari RRQ-nya juga, Skylar sudah mulai gabung dengan Lemon. Dan kita tahu bagaimana ini sudah mulai kayak, oke ini tim fight bakal coba untuk diinisiasikan oleh RRQ. Karena mereka punya sisi yang besar. Mereka punya edit yang bisa tiba-tiba flicker onward misal. Sementara sekarang di bagian tengah ada sebuah serangan yang memang benar-benar udah dilakukan juga. Walaupun mereka dari tadi ya, bagus banget loh tarik ulur dari RRQ ini. Luar biasa sekali. Mereka bisa memainkan tempo dan mereka mendadak bisa untuk membalikan keadaan. Oke, dan ini dia untuk item build-nya, di mana Corrosion dan juga Golden Staff diselesaikan oleh Cadera. Dan Hasklaw Berserker ini udah bisa banget untuk Skylar ikut teman-teman yang lain kumpul untuk join team fight. Karena damage yang dimiliki ini udah cukup terakumulasi dengan item-item tersebut. Ya udah ini tinggal semuanya menjadi pas pamlar aja udah. Pasukan Muhammad Skylar. Yap, ini dia Baloi Wild Charge dan berhasil langsung dibanting. Dikejar habis-habisan. Baloi kembali hilang. Yes, dan itu dia Holy Baptism juga yang akhirnya bisa melakukan adanya efek stun. Sehingga Baloinya nggak bisa kemana-mana Om. Itu seakan-akan stun lock yang cukup banyak ya. Dan ini dia pergerakan dari Naomi yang selalu mengikuti kemanapun perginya Versik. Selalu mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang Naomi berhasil membanting ke arah satu play. Tapi Luke ya masih berhasil kabur juga dari tersebut. Dan Aboy mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tapi Naomi sudah selamat dan juga bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Yap, dan kali ini bakal coba untuk ditarik terlebih dahulu RRQ. Apakah akan memaksa Denial sendirian di depan sana? Cukup berani memang buat Nile-nya, tapi di posisi yang berbeda juga ini Cadera belum ada loh. Dia ada di orange. Itu dia, ada konsil yang udah terlihat. Dan siapa yang akan mendapatkan lagi karena lo pertama. Dan Versik berhasil mendapatkan serta
untuk masuk ke dalam satu jurang yang terdalam yang diciptakan oleh bermain dari RRQ. Dan itu dia, sebuah keunggulan dari Akai untuk bisa melakukan kontes. Selain dari segi level yang memang lebih unggul, tapi pengusiran dari heavy spin. Yes, adanya heavy spin yang akan bisa melock ya, sehingga lawan tidak bisa untuk menggunakan retribution dia atau source skillnya dengan maksimal. Yap, dan itu ya yang sangat-sangat dimanfaatkan. Tapi Konsil sudah mulai terdengar. Di arah tengah, Versik udah mulai memimpin jalannya 4 pemain dari RRQ yang lainnya. Yap, mau gak mau mereka pun harus merelakan satu otot yang ada di bagian tengah. Purple buff menjadi tujuan selanjutnya dan ini akan menjadi milik dari Skylar karena penggunaan dari mana untuk Bruno ini cukup boros loh. Dengan purple buff ini udah nikmat banget Baloy. Hadir dibanting kembali Baloy. Wildcard ke arah yang berbeda. Tapi mereka terpaksa untuk harus melakukan sebuah tipe tersebut. Baloynya pergi ke arah yang lain. Tapi ada satu lagi Nertari tempat yang lain udah berhasil dihancurkan oleh Luke. Luke-nya tidak ke spot sejauh ini. Luke-nya dibiarkan sendirian begitu saja. Dan tadi di saat ada, wah Naomi. Oke, Kadera masih berhasil menggocek. Kadera udah mengeluarkan pula ke arah satu. Pergerakan yang begitu baik di mana untuk Kari pun ya udah mundur lagi. Yap, harus memang benar-benar mundur ya. Dan sebenarnya dari Geek Farm, mereka sedang berusaha untuk nge-distract agar RRQ kembali mundur. Untuk defense, karena lihat bagaimana top lane ini selalu bisa di-push juga. Masih ada Luke di sana yang berarti power dari Geek Farm ini sebenarnya mereka belum 5 lawan 5. Mereka masih 4 berhadapan dengan 5 pemain. Bahkan dengan Luke yang makan lane atas, ini levelnya di atas dari Dairen loh. Dengan damage yang biasanya memang di-build juga untuk Pakito. Jadi akan menjadi ancaman untuk lini belakang. Terutama pasti targetnya adalah Skylar. Skylar yang memang harus berhati-hati banget ya. Karena untuk source damage terbesar ya hanya dipegang oleh Skylar. Atau mungkin yang kedua kalau kita tahu di late game nanti masih ada Naomi. Dan Skylar mau gak mau ini harus bisa nge-boost lagi ke arah dari leveling yang dia miliki Nom. Karena dalam keadaan cukup terdesak saja dari Cadera masih bisa menstabilkan levelingnya loh. Karena Cadera juga dia gak join team fight ya tadi waktu di Lord yang pertama. Masih aman-aman aja sebenarnya ya. Dari Caderanya belum terpick off sama sekali juga. Masih coba untuk keep up dari segi levelingnya. Namun Baloyski yang memang tidak kenal takut ya, tidak kenal gentar. Bagaimana tadi udah berhasil untuk di pick off untuk 3 kali namun gangguan-gangguan masih belum berhenti. Wow, dengan menurutku ini ya kill point yang cukup rendah ya. Meskipun kita melihat banyak momen-momen, tapi back and forth aja yang terjadi. Wow. Hampir aja kaget, kita mah kaget. Tapi retrinya dipaksa untuk dipakai sih. Dan di atas ada Outer Turret yang berhasil dihancurkan bola. Dan ini sudah mulai menjadi power juga bagaimana Skylar ini akan berjalan beriringan bersama dengan Naomi. Dan lihat damage yang disupply ini sudah terlanjur besar. Terlanjur sakit loh itu. Sementara Naomi terus membentengi. Ini yang tadi kita sebutkan, Skylar dan Naomi sekarang terus bekerja sama. Terus melakukan sebuah rotasi bersama-sama, tapi Nael harus pulang. Begitu banyak SP yang hilang dari dalam tubuhnya. Dan ini adalah Fredrin sih. Kalau misalkan memang mau dipaksakan untuk kontes, banyak banget hero-hero zoning. Akai, Edit, tapi lihat ada yang keculik di sana. Oke, itu dia pergerakan di mana Naomi-nya sekarang. Kehilangan cukup pakai AFP dan juga Skylar yang udah mulai hadir, tapi sekarang heavy speed. Cadera aja berhasil dihancurkan begitu baik. Tadi pergerakan di mana Versik yang berhasil mengantarkan Cadera untuk masuk ke dalam satu area defensif dari RRQ dan Lord yang kedua menjadi milik mereka. Tapi Luke sepertinya tertinggal. Luke bakal dikejar. Oke, Oli Baptista masih belum bisa memberhentikan pergerakan Luke dan juga udah ada satu konsil lagi. Flicker pergi ke arah berbeda. Ada satu lagi FX udah langsung dihasilkan tapi ternyata Luke pun masih tetap menjadi incaran begitu berat yang berhasil dihancurkan dan tersisa 3 player saja untuk Geek. Sisi power dari RRQ terlalu banyak sehingga siapapun yang keculik ini minim banget chance untuk bisa selamat. Apalagi kalau tertinggal seperti tadi ya. Ada slow, ada stun. Dan itu yang dimaksimalkan juga RRQ mereka akan maksa tetap untuk bisa mendapatkan best start dari Geek Farm. Wah ini PR banget sih, ini gimana caranya untuk bisa menculik Skylar dengan adanya tembok-tembok besar yang harus ditembus. PR mereka sebenarnya adalah dapetin Skylar. Itu dia. Kesempatan langsung terbuka untuk Geek Farm, tapi sejauh ini kita melihat Cadera lah yang harus tumbang duluan. Sekarang Cadera udah punya wayan, tapi pada berbeda. Wajah langsung dikeluarkan, Baloy harus beli ke depan pertempuran kembali terjadi yang tersebut. Nailnya berhasil untuk mundur, Cadera ada Oli Baptista yang udah dikeluarkan. Cadera harus bisa menjaga posisinya. Karena Versik pun tadi udah berhasil untuk bisa mendapatkan dirinya dan juga mengantarkan dirinya untuk masuk ke dalam area defensif. Tapi Dairen, what are you doing? Dairennya tadi ada satu Registration tapi Aboy udah berhasil dihancurkan pula di area tersebut. Dan 4 player sekarang bertahan dari Geek Farm. Dimana mereka harus menahan 5 player dimiliki oleh RRQ untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki. Dan 4 pemain tersisa defensif Geek Fam karena tidak terhenti dari RRQ. Oke, lagi dan lagi mereka melakukan sebuah pertempuran di mana sekarang Baloy
yang menjadi korban, Luke yang menjadi korban kedua. Begitu baik Epic Fail udah dikeluarkan, Cadera mencoba bisa mendapatkan satu posisi yang begitu baik, tapi kemudian tidak mengapula oleh Bruno. Skyla begitu bergila, ada WOD berhasil langsung dilakukan dan Cadera terwipe out sudah. RRQ game yang pertama. Yes, dengan combo Demon, RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan poin di game yang pertama.